17.500 ini bukan stabil. Mata uang Malaysia pernah berada di titik terlemahnya pada krisis Asia tahun 98. Saat itu, ringgit tertekan hebat terhadap dolar Amerika Serikat, bahkan sempat membuat banyak pihak pesimis dengan masa depan ekonomi Malaysia. Tapi hari ini, situasinya berbalik drastis. Ringgit justru melesat menjadi mata uang terbaik kedua di Asia setelah Yuan Tiongkok. Nominalnya lebih tinggi Rp100.000 Indonesia, tapi nilainya lebih tinggi RM50 Malaysia. Yang ni nol dia 5, yang ni nol dia cuma 1 je. RM500 dah dapat 2 juta. Tu terkejut kita, kami semua terkejut. Jadi kaya di sini. Tukar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video cakap besar lagi Prabowo Subianto ya, geng ya. Dulu dia pernah cakap $1 akan jadi 5.000, sekarang $1 akan menjadi 15.000 ataupun mengejar tertinggalnya kepada ringgit Malaysia ya, geng, yang menjadi mata uang terkuat nomor 1 di Asia Tenggara ini, geng. Dan bahkan sekarang lagi ekonomi Malaysia lagi mantap-mantapnya nih, geng. Wah, wah, wah. Kenapa demikian? Ya, karena banyak keluh kesah saat orang Indonesia datang melancong ke Malaysia, sedangkan orang Malaysia tuh heran, geng, kenapa rupiah makin jatuh melosot, ya makin banyaklah pelancong daripada negara Malaysia untuk melancong ke negara Indonesia, geng. Ya, karena kenapa? Karena mata uang mereka lagi kokoh-kokohnya dan lagi semangat-semangatnya untuk ke langit nih, geng. Sedangkan rupiah Oke, geng, jom kita simak dulu videonya bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Prabowo targetkan rupiah stabil di kisaran 16.800 hingga 17.500 per dolar AS pada tahun 2027. 16.800 sampai 17.500 itu bukan stabil, Bapak. Ingat nggak dulu waktu pilpres? Waktu pilpres visi misi Bapak Prabowo itu mau menyamakan $1 itu dengan Rp5.000. Itu baru namanya stabil, itu top markotop. Itu top markotop namanya. Tapi kalau 16.800 sehingga 17.500 ini bukan stabil. Kalau tidak mampu menyamakan $1 itu dengan 5.000, minimal dengan 12.000, 10.000, barulah itu stabil. Kalau 16.800 ataupun 17.500 ini sama juga, podo wae, sama-sama tuh, sama apa nih? Enggak stabil maksudnya. Mata uang Malaysia pernah berada di titik terlemahnya pada krisis Asia tahun 98. Saat itu, ringgit tertekan hebat terhadap dolar Amerika Serikat, bahkan sempat membuat banyak pihak pesimis dengan masa depan ekonomi Malaysia. Tapi hari ini, situasinya berbalik drastis. Ringgit justru melesat menjadi mata uang terbaik kedua di Asia setelah Yuan Tiongkok. Bahkan dalam beberapa periode, posisi ringgit dan yuan terus saling bergantian menjadi yang terkuat di kawasan. Kekuatan ini bukan terjadi tiba-tiba, ada mesin ekonomi besar yang sedang bekerja di belakangnya, yaitu ekspor. Malaysia sekarang menikmati lonjakan ekspor yang sangat tinggi, terutama dari sektor elektronik dan semikonduktor. Dunia sedang memasuki era artificial intelligence, data center, cloud computing, dan kebutuhan chip global meningkat luar biasa. Malaysia berhasil mengambil posisi penting di rantai pasok industri tersebut. Produk teknologi dan elektronik ini menjadi tulang punggung ekspor mereka.
Bahkan produk yang berkaitan dengan AI disebut menyumbang porsi terbesar dari total ekspor nasional Malaysia. Investor asing pun masuk besar-besaran membangun pabrik hingga data center karena melihat Malaysia siap menjadi hub industri teknologi Asia Tenggara. Dalam beberapa bulan pertama tahun ini saja, total perdagangan Malaysia sudah menembus lebih dari 1 triliun ringgit, rekor tercepat dalam sejarah mereka. Inilah yang akhirnya mengangkat kembali kekuatan ringgit. Dolar masuk deras dari aktivitas ekspor dan investasi asing, permintaan terhadap mata uang mereka meningkat, dan pasar mulai melihat Malaysia bukan lagi sekedar negara pengekspor bahan mentah, tapi pemain penting industri teknologi global. Pelajarannya sederhana, tapi cukup dalam. Mata uang sebuah negara akan kuat ketika dunia membutuhkan produk dari negara tersebut. Bukan hanya karena cadangan devisa, bukan juga karena kebijakan bank sentral, tapi karena ada industri nyata yang menghasilkan nilai tambah tinggi dan dibutuhkan oleh pasar global. Dan Indonesia adalah negara yang dikaruniai dengan sumber daya alam yang juga sangat dibutuhkan oleh pasar internasional. Pertanyaannya kira-kira bisa nggak ya Indonesia menyusul Malaysia? Yang ini 100.000 rupiah, yang ini 50 ringgit Malaysia. Nominalnya lebih tinggi 100.000 rupiah Indonesia, tapi nilainya lebih tinggi 50 ringgit Malaysia. Yang ini nol dia 5, yang ini nol dia cuma 1 aja. Tapi lebih tinggi ini harganya. Kenapa bisa macam tu? Jadi titik saya sendiri. RM500 dah dapat 2 juta. Tu, terkejut kita, kami semua terkejut. Jadi kaya di sini. Tukar ringgit, murah. Lepas tu kalau tengok apa ni? Memang tak masuk akal harganya. Tu yang kita orang beli. Tahun lepas saya pergi ke Pontianak. Pontianak tu saya tukar duit Malaysia 2 juta, tapi harganya 500 ke 600. Tapi ini saya tukar dalam 500 lebih. RM500 dah dapat 2 juta. Tu, terkejut kita, kami semua terkejut. Jadi kaya di sini. Tapi kayanya sekejap. Beli habis. Masa baru ini saya rasa kalau untuk wanita ini macam syurga lah. Semua tempat, semua toko saya rasa mau beli je. Tadi pun baru sempat tukar duit lah. Apa ni? Tak cukup duit yang kita prepare. So rasa semua tempat kita rasa nak beli. Jadi double the price lah. Macam tadi kan saya beli dress, kalau di sini boleh dapat, kalau ringgit lah, boleh dapat bawah RM100, which is very very affordable. Kalau di Malaysia RM100 itu untuk satu dress sangat susah untuk design yang full lace. Di Tamrin City murah tu. Tamrin City tu saya ada beli gamis, abaya. Kalau di sini bilang gamis kan. Abaya untuk 4 days. Kalau di Malaysia tu RM100, RM90, tapi di sini saya convert tadi dalam RM30. Sama. Ya, kena untuk abang-abang saya, untuk bapak saya. Kalau mau kenanya satu, untuk mak saya. Kalau gamisnya satu juga untuk kakak saya. Sampai terkejut ya, geng ya. Warga Malaysia, geng, saat menukarkan mata uang ringgit ke rupiah. Wah, kok bisa? Enak banget nih. Dan mimpi Prabowo Subianto aduh, ikinya dapat info aja ya kayaknya mendengarkan scroll TikTok itu mendapatkan info bahwasannya Presiden Indonesia apa namanya Prabowo Subianto itu akan menstabilkanlah harga dolar. 1 dolarnya akan menjadi 15.000 katanya, geng, biar tidak terlalu jauh terpuruk kepada ringgit Malaysia. Ya, ini semoga aja terjadi seperti itu ya, geng. Ya 15.000 ke 16 kayak ataupun stabil lah macam biasanya. Jangan seperti sekarang. Wah, sekarang, geng. Ya Allah, ya Rabbi. Roti naik, geng, harganya. Roti terus apa lagi ya? Pokoknya yang berempor tuh barang naik, geng. Roti seperti mie instan sekarang naik, geng. Kayak gitu ya, geng. Ya, jadi ya, semoga kedepannya Indonesia bisa lah kayak gitu ya, geng, ya. Jangan terlalu cakap besar sajalah, dibesar-besarkan cakapnya di media sosial. Gak usah membanggakan ini begini, ini begitu, namun faktanya tak ada. Kita buktikan saja kayak gitu ya, geng, ya. Lihat negara Malaysia pernah mata uangnya terpuruk, namun mereka sekarang membalikan fakta, geng. Mereka sekarang ini bisa apa namanya, geng, ya, bisa mata uang yang terkuat nomor 1 bahkan nomor 2 di dunia, geng. Bahkan nanti mungkin nomor 1 ya, geng, ya. Wah, tanya kepada negara Malaysia, ikinya selaku warga Indonesia dibuat cemburu oleh mata uang kalian.
dan ekonomi kalian. Ikinya pamit undur diri dulu. Apa-apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.